Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Haki. Halo teman-teman semua. Apa kabar nih pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tambah semangat, tambah ceria. Menghafal Al-Quran, pasti bisa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa dengan kami, saya Ustadz Dafa dan Saya Ustadz Said. yang insya Allah pada kali ini kita akan menyampaikan satu kisah sahabat Nabi yang bernama Nuaiman. Nuaiman ini adalah seseorang yang paling jenaka dan paling ceria. Bahkan Rasulullah SAW itu dibuat tertawa dengan ulah-ulahnya. Kisah ini diceritakan oleh Ibnu Majah. Pada suatu hari, Nuaiman radhiyallahu an diajak berdagang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an beserta para sahabat. Dan di antara para sahabat itu ada Suwaibit bin Harmalah radhiyallahu an ke sebuah negeri yang sangat maju pada zamannya. Negeri itu bernama negeri Syam. Sampainya di negeri Syam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memberikan tugas satu persatu kepada seluruh sahabat, termasuk Suwaibit tadi, kecuali Nuaiman. Nuaiman yang mengetahui beliau tidak diberikan tugas oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pun bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bertanyalah beliau, Nuaiman, "Wahai Abu Bakar, lantas sekarang apa yang harus saya lakukan di sini? Saya nggak ngapa-ngapain," gitu ya. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pun menjawab, "Nuaiman, terserah kamu mau ngapain di sini, terserah kamu mau kemana aja, karena memang pada awalnya saya cuma mau mengajak kamu ke sini aja, bukan hal yang lain." Setelah itu Nuaiman pun mengiyakan apa kata Abu Bakar. Dan Abu Bakar pun pergi meninggalkan Nuaiman, Suwaibit beserta para sahabat-sahabat yang lain. Setelah hari menjelang siang, Nuaiman pun merasa lapar. Ketika Nuaiman yang lapar ini, ya sudah gabut ya istilahnya, kalau kita keliling-keliling kemana nggak jelas gitu, lapar, mana nggak punya uang juga, dan dia bingung dia mau kemana. Akhirnya dia berpikir bahwasanya Suwaibit ini menjaga perbekalan, pasti di sana banyak sekali makanan. Dan akhirnya Nuaiman pun menghampiri Suwaibit radhiyallahu an dan berkata, "Wahai Suwaibit, berikanlah aku makanan." Dan Suwaibit pun berkata kepada Nuaiman ini, "Bersabarlah wahai Nuaiman, kita nunggu Abu Bakar dulu nih, karena saya diamanahin Abu Bakar untuk menjaga perbekalan yang ada di sini, dan saya tidak boleh memberikan apapun kecuali seatas izin beliau." lalu dengan rasa jengkelnya Nuaiman pergi ke pasar mencari tempat yang dimana tempatnya itu menjual hamba sahaya atau budak. Ya, pada zaman Nabi, hamba sahaya atau budak ini biasa diperjualbelikan dan dimanfaatkan tenaga kerjanya sebagai pekerja untuk membantu para tuan-tuannya. Hingga Nuaiman sampai di pasar, dan Nuaiman itu menawarkan kepada para kafilah atau para pedagang di pasar tersebut bahwasannya dirinya ini memiliki hamba sahaya atau budak yang mempunyai sifat. Yang pertama, budak ini cerdas, yang kedua cekatan, dan yang ketiga ini sangat amanah. Dan para pedagang itu mendengar Nuaiman berbicara seperti ini, para pedagang ini tertarik. Wah, ternyata Nuaiman ini menjual budaknya ini dengan harga yang sangat murah. Dan ada salah seorang pedagang atau pembeli budaknya ini menghampiri Nuaiman lalu berkata, "Wahai Nuaiman, apakah benar Anda menjual hamba sahaya dengan harga yang sangat murah?" Nuaiman pun menjawab, "Ya, saya menjual hamba sahaya dengan sangat murah, wahai tuan." Dan di saat itu pembeli budak ini
sangat tertarik dengan tawarannya Nuaiman. Lalu Nuaiman pun memberitahu kekurangan hamba sahaya budak ini. Dia memiliki kekurangan hanya satu, bahwasanya dia tidak mengakui dirinya itu sebagai budak atau hamba sahaya, bahwa dirinya itu orang yang merdeka. Jadi nanti jika kalau Tuhan bertemu dengan hamba sahaya saya ini atau budak saya ini, jika dia berteriak, saya bukan budak, saya bukan hamba sahaya, maka hiraukan saja. Lalu pembeli budak ini berminat untuk membeli budak dari Nuaiman, dan Nuaiman pun mengantarkan pembeli budak ini bertemu dengan Suwaibit. Ya, Suwaibit itu adalah temannya Nuaiman sendiri yang dia jual kepada para pembeli budak. Dan sampainya di hadapan Suwaibit, lalu Nuaiman berkata, "Tuan, apakah Tuan melihat di sebelah sana ada seseorang yang sedang berdiri menjaga makanan?" Tuan itu, pembeli budak itu menjawab, "Ya, saya melihatnya." Lalu Nuaiman pun berkata, "Itulah Tuan, hamba sahaya yang saya miliki, dan itulah budak yang ingin saya jual." Lalu pembeli budak ini memberikan sejumlah uang kepada Nuaiman dan menghampiri Suwaibit. Pembeli budak ini berbicara kepada Suwaibit, "Wahai budak, sayalah tuan kamu dan kamulah budak saya. Saya telah membelimu dari Nuaiman dengan harga yang sangat murah." Lalu pembeli budak ini pun membawa Suwaibit pergi. Suwaibit yang langsung dibawa pergi oleh penjual budak tersebut pun merasa kaget. Dia kaget, sontak langsung berteriak, "Saya bukan hamba sahaya, tapi saya orang yang merdeka," gitu. Sampai berkali-kali. Akan tetapi penjual budak ini tidak menghiraukan dan justru malah berkata kepada Suwaibit, "Saya sudah tahu kekuranganmu, wahai budak." Beliau berkata seperti itu, dan Suwaibit yang mendengarkan hal seperti itu pun akhirnya cuma bisa sedih dan hanya bisa pasrah. Berbeda halnya dengan Nuaiman yang telah menjual si Suwaibit ini. Si Nuaiman ini justru berbahagia sambil menghitung uang penghasilan jual teman nih. Penghasilan jual teman. Justru bahagia, full senyum dia. Dan ketika Nuaiman ini menghitung uangnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an datang. Ketika Abu Bakar datang, Abu Bakar hanya melihat Nuaiman aja nih yang sedang ngitung duit. Nah, setelah itu Abu Bakar pun bertanya kepada Nuaiman, "Wahai Nuaiman, di manakah Suwaibit?" Nuaiman dengan santainya hanya menjawab, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Masya Allah, dengan santai seperti itu. Dan bahkan Abu Bakar ini yang bertanya-tanya, dijual gimana maksudnya? Dan akhirnya Nuaiman menjawab lagi kepada Abu Bakar, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar, ke pembeli budak di pasar sebelah sini." Setelah itu Abu Bakar tanpa pikir panjang langsung berlari untuk membeli kembali si Suwaibit ini. Sampainya beliau Abu Bakar akhirnya di pasar tersebut, beliau pun membeli kembali Suwaibit dan mendatangi Nuaiman untuk mencari pembenaran. Ini kenapa kok bisa Suwaibit dijual, ini ceritanya gimana? Akhirnya Nuaiman pun menceritakan dengan jujur kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cerita ini bahkan sempat diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah mendengarkan itu, Rasulullah tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Masya Allah. Wah, Masya Allah ya Ustaz. Ternyata pada kehidupan zaman Nabi dan para sahabatnya tidak terlalu begitu jalan serius, kaku ya. Ada kalanya
pada zaman Nabi dan para sahabatnya ini diwarnai dengan hal-hal yang sangat lucu. Seperti contohnya kisah tadi Nuaiman menjual Suaibit. Iya, Gitu ya, Ustaz. betul sekali Ustaz. Jadi ini bisa diambil hikmahnya seperti ini. Mungkin anak-anak muda zaman sekarang sering berpikir bahwasannya Islam itu kaku, Islam itu serius banget. Ternyata dengan kisah-kisah seperti ini, pendapat-pendapat seperti itu atau pemikiran-pemikiran seperti itu terbantahkan ya teman-teman. Kita tetap bisa menjadi anak-anak muda yang soleh, yang taat, yang tetap keren ya, istilahnya keren ya, humble kepada semua orang. Seperti itu. Ya, betul Ustaz. Dan mungkin candaan Nuaiman tadi sampai menjual temannya loh. Kalau di kehidupan sehari-hari ini, menjual teman itu ibaratnya menjual nama ya Ustaz. Iya, betul banget Ustaz. Kadang memang ada ya orang-orang yang atau teman-teman kita atau teman-teman mungkin dari teman-teman sobat haki semuanya yang kelakuannya itu agak lain memang ya, 11-12 dengan Nuaiman ini. Ya, seperti itu. Menjual nama teman untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, seperti itulah manusia ya. Ada berbeda-beda, ada yang seperti ini, seperti itu, banyak sekali macam-macamnya. Mungkin kita cukupkan, Ustaz? Oke Ustaz. Oke. Sampai jumpa kembali Sobat Haki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.